Persahabatan yang tulus tidak pernah lahir dari kompetisi. Dan pengkhianatan, sekali dilakukan, akan terus meninggalkan luka, meski waktu terus berjalan. Seperti kisah dua orang sahabat yang selalu bersama untuk mewujudkan mimpinya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Langit London selalu kelabu di musim gugur. Hujan rintik turun seakan enggan, hanya menempel di kaca jendela apartemen kecil yang sudah Nathan tinggali selama 3 tahun terakhir. Di meja kayu reot di dekat jendela, segelas kopi sudah dingin, tapi pikirannya masih terlalu sibuk untuk meneguknya. Hari ini adalah hari besar. Hari ketika ia meninggalkan segalanya, Nathan Hale, 24 tahun, menyeka embun di kaca dan memandangi jalanan yang perlahan basah. Hatinya campur aduk, semangat, gugup, sedikit sedih. Tapi satu hal yang pasti, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di tempat ini. Ayahnya, seorang buruh bangunan yang tangguh, selalu berkata, kalau kamu mau hidupmu berubah, nak, jangan hanya kerja keras. Keluar dari tempatmu berdiri sekarang. Kalimat itu menempel di kepalanya seperti mantera. Sebuah koper besar telah berdiri di dekat pintu, penuh dengan pakaian, buku-buku sketsa, dan kenangan. Di dalam sakunya, tersimpan tiket sekali jalan ke New York. Bersama dengan surat penerimaan dari sekolah arsitektur ternama di sana, beasiswa penuh, hasil dari kerja kerasnya selama ini. Ia tidak punya uang banyak, tapi ia punya mimpi yang terlalu besar untuk ditahan di kota kelabu ini. Ibunya sudah memeluknya erat di stasiun kereta pagi tadi. Jangan lupakan kami, katanya sambil menahan air mata. Aku akan buat kalian bangga. Nathan berbisik, menggenggam tangannya sendiri di dalam mantel. Mencoba menghangatkan keyakinannya yang mulai dingin. Pesawat lepas landas dengan gemuruh yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Dari jendela kecil di sisi kursi ekonomi, Nathan melihat daratan Inggris menjauh, menghilang perlahan di balik awan. Bersama itu, semua kenangan masa kecilnya tertinggal. Sahabat kecil yang kini entah di mana, guru yang pernah memarahinya karena menggambar di buku matematika, aroma teh hangat di pagi hari. Penerbangan terasa lama. Tidak banyak yang bisa dia lakukan selain membaca ulang brosur kampusnya dan mencoret-coret sketsa di buku. Ia menggambar sebuah gedung tinggi menjulang, dengan jembatan kaca yang menghubungkan menara-menara. Mimpinya adalah membangun arsitektur yang menggabungkan seni dan fungsionalitas. Kota adalah kanvasnya, dan ia ingin melukis sesuatu yang tidak akan mudah dilupakan. New York menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kota ini seperti tidak tidur. Lampu-lampu menyala terang, tak peduli pagi atau malam. Suara klakson, langkah kaki, dan obrolan dalam berbagai bahasa menyatu dalam simfoni urban yang keras namun menggetarkan. Setelah 1 jam naik subway, ia tiba di kawasan Brooklyn, tempat apartemen barunya berada. Bangunannya tua, tapi cukup bersih. Ia akan tinggal sekamar dengan seseorang yang belum pernah ia temui, teman sekamar yang ditentukan oleh pihak kampus. Itu membuatnya sedikit gugup. Tapi dia berusaha yakin bahwa orang-orang yang datang ke sekolah ini punya tujuan yang sama, mimpi besar. Pintu apartemen terbuka ketika dia mengetuk. Di ambang pintu berdiri seorang pria dengan rambut ikal acak-acakan dan kaos bertuliskan Frank Lloyd Wright is God. Dia tersenyum lebar. Nathan, right? I'm Daniel. Welcome to the Meadows. Nathan mengulurkan tangan, agak kikuk. Tapi senyum Daniel tampak tulus. Saat mereka masuk dan meletakkan koper, Daniel menunjuk sudut ruangan yang kosong. That's your bed. Kitchen is a mess. Bathroom is haunted. But the Wi-Fi works, and that's all that matters. Mereka tertawa, dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, Nathan merasa nyaman. Malam itu, mereka duduk di balkon kecil, memandangi cahaya kota yang tak pernah padam. Aku pengen jadi arsitek yang bikin sesuatu yang gak cuma megah, tapi juga punya jiwa, kata Nathan, perlahan. Sesuatu yang bikin orang berhenti dan mikir. Daniel menoleh, mengangguk pelan. You sound like you are gonna change the world. Nathan hanya tertawa kecil, at least I want to change mine.
Angin malam New York menyapa kulitnya, dingin tapi menyegarkan. Dalam hati, ia berjanji, ia akan bertahan. Ia akan berjuang. Dan jika dunia mencoba menjatuhkannya, ia akan membangunnya kembali, seperti arsitektur yang kuat, meski diterpa angin dan waktu, yang belum ia tahu. Adalah bahwa orang pertama yang akan mencoba menghancurkannya, duduk di sebelahnya malam itu, tersenyum dan bersulang untuk impian yang sama. Hari-hari pertama di New York berjalan cepat dan padat. Nathan merasa seperti dilemparkan ke pusaran dunia baru, jalanannya bising. Jadwal kuliah ketat, tugas datang bertubi-tubi. Tapi anehnya, dia menyukainya. Setiap malam ia pulang ke apartemen dengan mata lelah tapi hati penuh gairah. Daniel, teman sekamarnya, ternyata bukan hanya ramah, tapi juga ambisius dan cerdas. Mereka mengambil jurusan yang sama, walaupun Daniel 1 tahun lebih dulu masuk. Ia menjadi semacam mentor sekaligus partner diskusi terbaik bagi Nathan. Kalau kamu mau proyekmu nggak dicuekin, jangan terlalu ngawang, ujar Daniel suatu malam ketika mereka duduk mengerjakan tugas di lantai ruang tamu. Profesor Lindbergh suka hal-hal yang masuk akal. Visi itu penting, tapi realisasi lebih penting. Nathan mengangguk. Saran itu masuk akal. Dan entah kenapa, Nathan merasa terbantu dan nyaman memiliki seseorang yang mau berbagi ilmu tanpa terlihat menggurui. Keduanya pun mulai sering menghabiskan waktu bersama. Bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk berburu inspirasi, berjalan di Central Park, melihat arsitektur klasik di kawasan Upper West Side, hingga nongkrong di kafe-kafe kecil di Brooklyn sambil mengamati orang-orang. Kamu sadar nggak sih? Kata Daniel sambil menyeruput kopi hitamnya, bangunan di kota ini kayak manusia. Ada yang angkuh, ada yang terbuka, ada yang pengap, ada yang menyenangkan. Nathan tersenyum. Dan kita belajar membangun karakter mereka. Daniel menunjuk Nathan dengan jari telunjuknya, "Actually. Makanya kamu cocok jadi arsitek. Kamu punya cara mikir yang bukan cuma teknis." Kampus mereka, The New York School of Architecture and Design, adalah tempat yang brutal bagi yang tak tahan tekanan. Banyak mahasiswa gugur di tengah jalan karena tidak tahan dengan kompetisi dan standar tinggi. Tapi Nathan bertahan, dengan nilai bagus dan hasil kerja keras yang diperhatikan dosen-dosennya. Suatu hari, dosen mereka memberikan proyek kelompok besar, mendesain kawasan publik ramah lingkungan di daerah perkotaan. Proyek itu akan dinilai oleh Dewan Arsitek dari luar kampus dan pemenangnya akan mendapat kesempatan magang eksklusif. Nathan dan Daniel memutuskan untuk membentuk tim berdua saja. Mereka percaya pada chemistry yang sudah terbentuk. Siang malam mereka bekerja, berdiskusi keras, berselisih, lalu tertawa bersama. "Gue ngerasa kayak lu udah kayak saudara sendiri," ujar Nathan suatu malam. Setelah mereka selesai membuat maket awal, Daniel terdiam sejenak. Ia tersenyum, tapi tidak langsung membalas. Matanya mengarah ke jendela, menatap lampu kota. "Yeah," katanya pelan. "Me too." Waktu terus bergulir, dan proyek mereka jadi sorotan. Dosen memuji. Teman-teman mulai membicarakan mereka. Nathan merasa hidupnya seperti berjalan menuju takdir yang gemilang. Ia tak tahu bahwa dalam diam, Daniel mulai merasa bayangan Nathan terlalu terang. Terlalu cepat menjadi pusat perhatian. Dan benih kecil itu, benih iri hati, mulai tumbuh perlahan di hati sahabatnya. Suatu malam, Nathan mendapat email dari salah satu firma arsitektur besar di Manhattan. Mereka tertarik dengan ide proyeknya dan ingin berbicara lebih jauh setelah penilaian kampus. Nathan begitu senang, dan tanpa pikir panjang, ia menceritakannya pada Daniel. "Gila, serius?" Daniel mengangguk-angguk sambil tersenyum, tapi matanya sedikit memudar. "Ini gila banget, Dan. Bayangin kalau kita bisa kerja bareng di firma itu nanti." Daniel mengangguk lagi, menepuk bahu Nathan. Tapi di dalam hatinya, kalimat yang ia pikirkan sangat berbeda. "Kita? Atau cuma kamu yang akan ke sana?" Di balik senyuman dan tawa, ada bayang-bayang yang mulai tumbuh.
Dan Nathan, yang terlalu percaya, belum melihat retakan pertama itu muncul di dinding persahabatan mereka. 3 tahun berlalu sejak kedatangan Nathan di New York, dan tidak ada satupun hari yang terasa sia-sia. Ia telah menyerap segala pelajaran, pengalaman, dan luka kecil yang menempanya menjadi pribadi yang jauh berbeda dari pemuda lugu yang dulu melangkah keluar dari Heathrow. Nathan dan Daniel tumbuh menjadi pasangan yang sulit dipisahkan dalam dunia arsitektur kampus. Nama mereka sering disebut bersama, seperti dua sisi mata uang, Nathan dan Daniel, bukan Nathan saja atau Daniel saja. Mereka memenangkan beberapa kompetisi mahasiswa tingkat nasional, dan bahkan sempat dimuat dalam majalah desain sebagai duo arsitek muda paling menjanjikan dari Brooklyn. Dalam beberapa hal, mereka seperti saudara, tidur larut menyelesaikan proyek, bertukar ide sambil main basket di taman, dan saling menyemangati saat mental mulai ambruk. Tapi dalam hal lain, mereka tetap dua individu yang berbeda. Nathan adalah pemikir idealis. Dia menggambar dengan hati. Ia ingin bangunan punya makna, bukan sekadar bentuk. Ia percaya bahwa arsitektur bisa menjadi terapi bagi manusia, memberi ruang untuk bernapas di tengah tekanan hidup. Daniel, di sisi lain, adalah perencana yang dingin dan praktis. Ia tahu bagaimana menjual desain. Ia tidak peduli terlalu dalam soal filosofi bentuk, asalkan proyeknya bisa laku, diakui, dan menghasilkan. Ia lihai bicara, karismatik, dan tahu cara memikat klien. Mereka saling melengkapi. Tapi juga dia mulai saling mengukur. Pada tahun terakhir kuliah, Nathan menyelesaikan proyek solo besarnya, sebuah rancangan pusat komunitas berbasis ramah lingkungan di kawasan Kumuh Bronx. Desain itu menggabungkan taman vertikal, area terbuka untuk interaksi sosial, dan ruang terapi gratis untuk warga lokal. Ketika dipresentasikan di depan Dewan Arsitek Kota, ruangan hening beberapa detik sebelum semua bertepuk tangan. Daniel duduk di barisan belakang. Ia ikut bertepuk tangan, senyum tersungging di wajah, tapi hatinya membeku. Beberapa arsitek mulai membicarakan nama Nathan secara pribadi. Anak itu punya visi. Gila, dia baru semester akhir? Nathan Hale, ya? Kita harus perhatikan anak ini. Daniel tahu, hari itu menjadi hari penting. Hari di mana nama Nathan dan Daniel mulai perlahan berubah menjadi Nathan dan siapa? Beberapa minggu kemudian, Nathan mendapat tawaran magang dari Darrow Finch, salah satu firma desain urban terbesar di Amerika Serikat. Tawaran itu langsung masuk tanpa ia melamar, hanya berbekal rekomendasi dari Dewan Penilai Proyek. Ia pulang ke apartemen dengan mata berbinar dan suara bergetar. Gue dapet, Dan. Lo percaya gak? Daniel hanya mengangguk pelan dari kursinya. Ia sedang menggambar di laptop dan tidak berbalik. Ya, gue percaya. Lo gak mau daftar juga? Gue bisa kasih kontak mereka, kita bisa coba bareng. Daniel akhirnya menoleh. Senyumnya tenang, tapi dingin. Gak semua orang dapat jalannya dari keberuntungan. Nathan mengerutkan alis. Lo nyebut ini keberuntungan? Daniel hanya mengangkat bahu. Gue cuma bilang, gak semua orang seberuntung lo. Tapi santai aja. Gue punya jalan gue sendiri. Malam itu, suasana di apartemen mereka lebih dingin dari biasanya. Tidak ada diskusi, tidak ada tawa. Hanya suara kipas dan ketikan laptop. Nathan tidak tahu bagaimana cara meredakan suasana. Sementara Daniel menahan satu emosi besar yang sulit dijelaskan, perasaan ditinggalkan oleh seseorang yang dulu dia bantu bangkit. Persahabatan mereka tidak langsung runtuh malam itu. Tapi ada sesuatu yang retak. Dan setiap hari setelahnya, retakan itu bertambah, sedikit demi sedikit. 1 minggu sebelum kelulusan, Nathan pulang larut dari firma tempat ia mulai magang. Di mejanya, ia melihat sketsa proyek komunitas Bronx miliknya, versi awal, lengkap dengan coretan ide dan tanda tangan digital. Tapi sesuatu aneh, ada flash disk yang tertinggal di sebelahnya. Flash disk milik Daniel. Rasa penasaran membuatnya membuka file di dalamnya. Dan saat itu pula, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di dalam flash disk,
tersimpan versi proyek yang sangat mirip miliknya. Sedikit dimodifikasi, tapi esensinya sama. Bahkan beberapa catatan desain asli masih tertulis dalam gaya Nathan. Tapi nama pada file itu adalah Urban Revive Daniel R. Stone. Nathan menatap layar laptop dengan mata tak berkedip. Matanya bergerak dari satu gambar ke gambar lain, dari satu catatan ke catatan berikutnya. Semuanya begitu familiar, terlalu familiar. Ia tahu itu bukan kebetulan. Itu adalah miliknya. Tangannya bergetar saat menutup flash disk dan mencabutnya dari port USB. Ia ingin marah. Ia ingin membanting sesuatu. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah proyek itu dicuri. Yang paling menyakitkan adalah, orang yang melakukannya adalah sahabat yang ia percayai selama 3 tahun. Esoknya, Nathan tidak langsung menghadapi Daniel. Ia menyimpan flash disk itu di sakunya dan pura-pura tidak tahu. Saat sarapan, Daniel masih bersikap seperti biasa, bahkan bercanda seperti tidak ada yang berubah. Gue dapat tawaran pitching proyek dari investor kecil di Brooklyn, kata Daniel sambil menyendok sereal. Gue pengen mulai bikin studio kecil. Cuma buat sampingan. Nathan mengangguk datar. Proyek apa? Konsep komunitas perkotaan. Kayak Bronx, tapi versi lebih ramping. Lo ngertilah style-style kita. Style-style kita. Kalimat itu menusuk Nathan. Ia berusaha tersenyum, walau terasa getir di bibir. Lo bikin konsep sendiri? Tanyanya datar. Daniel tidak menjawab langsung. Hanya berkata, ya, awalnya dari draft lama. Gue kembangin sendiri, sih. Kenapa? Nathan menatap wajah sahabatnya itu. Ia ingin bertanya, lo sadar gak, bahwa draft lama itu punya gue? Tapi ia menahan diri. Ia ingin melihat sejauh mana Daniel akan pergi dengan kebohongan itu, hari-hari setelah itu berjalan dalam diam. Nathan tetap menjalani magangnya di Darrovins, tapi pikirannya kacau. Setiap malam, ia memandangi sketsa-sketsa barunya, lalu mengingat kata-kata Daniel. Ia mulai mempertanyakan banyak hal, apakah selama ini Daniel benar-benar tulus? Ataukah semua bantuan, semua kerjasama, adalah strategi, sampai suatu hari, sebuah email masuk ke kotak masuk kampusnya. Dari seorang dosen pembimbing. Judulnya, proyek Anda sudah pernah diajukan? Di dalam email itu, terdapat lampiran, proposal proyek yang sangat mirip miliknya, lengkap dengan desain dan narasi, yang diajukan ke program inkubasi startup arsitektur oleh Daniel R. Stone. Nathan tidak bisa diam lagi. Sore itu, ia pulang lebih awal. Saat membuka pintu apartemen, Daniel sedang duduk di ruang tamu, mengetik, tanpa basa-basi. Nathan melempar flash disk ke meja, Daniel menoleh. Apa ini? Lo tahu isinya. Beberapa detik hening. Lalu Daniel menghela napas dan bersandar ke kursi. Gue cuma butuh kesempatan, Nate. Lo udah dapat semuanya. Magang di firma top. Disebut-sebut di media. Semua mata ngelihat lo. Gue cuma, jadi lo nyolong ide gue. Aku gak nyolong. Gue lanjutin ide kita. Dari dulu juga kita bareng-bareng bikin konsep kayak gitu. Lo gak bisa bilang itu cuma punya lo. Nathan berdiri. Matanya merah, suaranya bergetar. Ide itu dari kepala gue, dan lo tahu itu. Bahkan gaya desainnya pakai pendekatan yang gue pelajari dari dosen pribadi. Lo pakai semuanya. Termasuk tanda tangan digital gue di sketsa awal. Daniel terdiam. Tatapannya kosong, tapi tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Hanya kelelahan. Gue gak mau kalah dari lo, Nate. Nathan mencengkeram sisi meja, mencoba menenangkan dirinya. Tapi ia tahu, sejak hari itu, semuanya berubah. Malam itu, Nathan tidur dengan lampu menyala. Bukan karena takut, tapi karena ia tak percaya lagi pada gelap. Gelap yang selama ini ia kira tempat istirahat, ternyata menyembunyikan sesuatu, pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan datang dari orang yang ia anggap saudara. Beberapa hari setelah konfrontasi itu,
apartemen mereka menjadi seperti museum, sunyi, dingin, dan penuh kenangan yang tak lagi hidup. Nathan tak lagi bicara dengan Daniel. Mereka hanya saling melewati seperti orang asing yang tinggal di tempat yang sama, namun dunia luar tetap berputar. Proyek Nathan di firma tempat magangnya berkembang pesat. Ia bahkan ditunjuk untuk presentasi langsung di hadapan wali kota dalam acara tahunan New York Urban Future. Semua orang menaruh ekspektasi tinggi padanya. Tapi hati Nathan tidak sepenuhnya di sana. Di dalam dirinya, ada suara kecil yang terus bertanya, apakah semua ini layak dibayar dengan kehilangan sahabat? Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar mengejutkan muncul. Proyek Urban Revive milik Daniel, yang menjiplak desain Nathan, mendapat pendanaan dari investor swasta. Studio kecil yang ia rintis mulai muncul di media sosial, dan orang-orang memuji pendekatan unik dan manusiawi-nya. Nathan menatap berita itu dari layar ponselnya. Ia tidak tahu harus merasa bangga atau marah. Satu hal yang ia tahu, Daniel tidak pernah sekalipun meminta maaf. Kelulusan tiba. Di antara keramaian aula dan jubah hitam yang berayun-ayun di tengah tiupan angin, Nathan berdiri sendirian. Ia tidak mencari siapapun. Ia hanya ingin hari itu selesai, tapi kemudian, suara familiar memanggil dari belakang, "Nate." Ia menoleh. Daniel berdiri di sana, rapi dengan jubah dan senyum tipis. "Gue cuma mau bilang, selamat. Lo pantas dapat semuanya." Nathan menatapnya dalam diam. Wajah itu, wajah yang dulu selalu ia percaya, kini seperti topeng. "Tak ada yang sama, gue gak butuh ucapan itu," dan jawabnya pelan. "Gue butuh lo jujur. Tapi lo bahkan gak bisa kasih itu." Daniel menarik napas dalam. "Gue cuma gak mau jadi bayangan terus. Lo tahu gak rasanya hidup di belakang cahaya orang lain? Lo terlalu bersinar, Nate. Dan kadang, itu bikin orang kayak gue merasa gak ada." Nathan menahan emosi. "Gue gak pernah minta lo ngikutin bayangan gue. Kita bisa berdiri bareng. Tapi lo milih nusuk gue dari belakang." Tak ada kata lain. Daniel menunduk, lalu melangkah pergi. Di tengah kerumunan lulusan dan keluarga yang bersorak, hari itu, Nathan belajar satu hal penting, persahabatan yang tulus tidak pernah lahir dari kompetisi. Dan pengkhianatan, sekali dilakukan, akan terus meninggalkan luka. Meski waktu terus berjalan, ia menatap ke langit New York yang biru dan kosong, lalu menunduk, menghela napas, segala sesuatu telah berubah. Tapi hidup harus terus maju, dan luka itu akan menjadi bagian dari arsitektur jiwanya.